Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Namira Salma Fahira. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil final project dari kelompok saya. Di sini ada Doni, ada Salsa, dan Wilbert dan Johan. Outline dari presentasi kami hari ini ada latar belakang dan bisnis proses, ada tujuan dari aplikasi, teknologi yang kami gunakan, diagram dari UML, kode dan demo dari aplikasinya. Kepada Mas Wilbert dipersilahkan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dan bisnis proses daripada proyek. Pada pada proyek kali ini, latar belakang yang kami lihat adalah bahwa pada masa pandemi ini, aplikasi pendidikan sering mengalami berbagai isu seperti masalah kegiatan belajar mengajar juga penugasan, di mana terutama untuk para mahasiswa serta orang tua sering terjadi kelalaian serta keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Jadi dengan dikembangkannya aplikasi ini kami berharap supaya para mahasiswa dapat meningkatkan lagi efisiensi serta keefektifan dalam pengerjaan tugas tersebut. Dan bisnis proses daripada aplikasi ini melibatkan 3 pengguna, yaitu ada guru, murid, serta orang tua murid. Di mana kegiatan tersebut mengacu pada satu database. Di mana role guru dapat memberikan input berupa tugas atau pekerjaan rumah, PR, yang diberikan kepada murid-muridnya lewat aplikasi, serta dapat juga membuat suatu kelas yang terdiri dari beberapa murid, serta memberikan nilai pada tugas tersebut. Dan untuk role orang tua dan murid, kita dapat melihat daftar tugas, terutama untuk orang tua dapat memberikan peringatan kepada murid dalam naungannya agar murid tersebut mendapat notifikasi mengenai tugas yang sedang mereka jalani, dan untuk murid mereka dapat bergabung ke dalam suatu kelas yang telah ditentukan oleh guru, sehingga setiap kali guru memberikan tugas kepada kelas tersebut, murid tersebut juga langsung menerimanya. Dan juga murid dan orang tua dapat melihat setiap list, setiap daftar tugas yang telah diberikan oleh guru lewat aplikasi tersebut. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi ini yang pertama adalah sebagai media penugasan. Aplikasi ini adalah media penugasan bagi guru dan murid dengan adanya pengawasan dari orang tua. Dengan adanya aplikasi ini, guru dan murid bisa melakukan penugasan dengan mudah tanpa harus melakukan pengumpulan ataupun pemberian tugas secara tatap muka. Tujuan kedua dari aplikasi ini adalah membantu orang tua untuk lebih aktif dalam pembelajaran anak. Dari kedua tujuan tersebut, diharapkan dengan adanya aplikasi ini, para guru bisa dengan mudah memberikan tugas kepada murid secara online. Para murid bisa melihat dan mengumpulkan tugas secara online, dan orang tua bisa memantau tugas anak sehingga menghindari kelalaian anak dalam mengerjakan tugas. Oke, untuk teknologi yang digunakan akan saya bacakan. Oke, jadi kita memakai beberapa tools yang ada di website internet yang telah tersedia, seperti contohnya Gradly. Itu kita gunakan untuk membuat diagram-diagram yang akan berguna untuk menjelaskan setidaknya secara gambaran besar bagaimana program kita bekerja. Kita juga menggunakan kode collab, itu untuk dimana kita saling dapat berbagi dengan sesama para developer. Itu kita bisa saling coding bersama-sama, di mana perubahan itu jadi secara real time. Juga kita menggunakan SMPP itu untuk sebagai MySQL-nya, di mana itu menyimpan database kita. Kita juga menggunakan PyCharm itu sebagai, karena kita menggunakan bahasa Python, maka kita memakai PyCharm. Terus Draw.io itu sebagai alternatif dari Gradly karena ada limitation dari Gradly itu sendiri. Kita juga menggunakan GitHub untuk
mengupdate codingan tersebut di tempat yang dapat dijangkau oleh beberapa orang dari member kita. Kita juga menggunakan page itu untuk menampilkan tampilan dari codingan yang telah kita bikin untuk menampilkan UI-nya. Dan active state itu dapat untuk mengaktifkan page yang telah dibikin tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjut ke UML diagram. Di sini kita bisa lihat pada use case diagram, di sini ada murid, kemudian orang tua dan guru, dan juga di sini ada admin yang mengaturnya. Di sini orang tua juga memiliki beberapa hubungan dengan para murid. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada beberapa kelas diagram di mana login sessionnya itu terikat dengan user, kemudian dari user itu akan dimiliki oleh murid, kemudian orang tua atau wali, kemudian guru. Begitu juga dengan di bawahnya kelas tugas. Next. Nah, pada bagian state chart diagram, program akan mulai pada fase login. Dan pada saat login itu akan ada pilihan apakah dia ingin melakukan register atau melakukan login. Jika dia ingin melakukan register, maka dia akan masuk ke dalam state register. Nah, kalau dia ingin memilih login, maka akan ada 3 pilihan. Apakah dia ingin login sebagai murid, orang tua, atau guru. Dan masing-masing memiliki jalannya masing-masing. Next. Kemudian ini adalah activity diagram kami. Next. Dan ini adalah sequence diagram kami. Lanjut ke codingan. Ini adalah kode untuk codingan kami yang bisa diakses dan digunakan. Selanjutnya adalah aplikasi demo yang akan dipandu oleh Salsa. Untuk Salsa, silakan dipersilahkan untuk share screen. Jadi di sini saya akan memberikan demo dari programnya. Ini. Jadi pertama kita udah ada beberapa user. Kita coba dari guru. Lalu login. Nah, jadi ada beberapa tampilan di sini. Ada my profile, my classes, assignment list, create classes, frequently asked question, sama help. Nah, pertama ngeliat kelasnya. Jadi ada beberapa list kelas di sini. Terus kita bisa menambahkan kelas. Cukup dengan membuat nama kelasnya. Lalu misalnya ada enrollment key iya atau enggaknya terserah. Di sini dicoba dengan iya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Terus tambah. Nah, jadi setelah mencet tambah itu, kelas udah ada kelas baru di database-nya. Lalu kita coba dengan murid untuk mendaftar ke kelas tersebut. Di sini tadi namanya PL, terus enrollment key-nya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah mencet sini, nah sekarang murid udah terdaftar ke kelas tersebut. Nah, sekarang keluar lagi untuk lihat ke guru. Nah, di sini guru dia membuat membuat tugas baru di kelas barunya. Misalnya project deadline-nya misalnya tanggal 5.
final project. Submit. Nah, sekarang udah ada tugas yang ditambahkan ke kelas tersebut. Untuk ngeceknya, kita coba pakai akun murid. Di sini melihat tugasnya. Nah, terlihat di sini ada tugas yang udah ditambahkan. Lalu kita coba nge-submit tugasnya. Tadi namanya project. Terus misalnya ngumpulinnya ini ada PDF, TXT sama all files. Jadi, karena ya di sini pilih yang ada jadi all files. Terus submit. Nah, di situ tandanya kekirim. Terus kita logout lagi. Kita coba ke orang tua. Nah, di sini ada notifikasi kalau anaknya itu ada tugas yang deadline-nya sudah dekat. Terus kita cek di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada anaknya apa aja, siapa aja di sini. Terus bisa ada tambah anak baru. Terus bisa ngelihat tugasnya juga. Yang tadi. Nah, di sini kan tadi dia udah nyoba nge-submit. Jadi di sini tulisannya sudah dikerjakan. Oke, langsung aja ganti lagi ke murid. Terus ngecek tugasnya tadi. Nah, di sini kan udah tulisannya sudah dikerjakan karena tadi kan udah nge-submit tugasnya. Dan ya untuk presentasi ke presentasi project kami udah cukup sampai segitu. Kembali ke Salma. Karena semua agenda presentasi sudah selesai, maka presentasi hari ini bisa langsung ditutup. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.